Sekarang dakwah itu bisa diakses atau bisa diupload, kayak satu video diupload di media sosial bisa tersebar ke ribuan orang dalam satu hari. Ini baik gak ya? Ini benar gak ya? Apalagi tadi soal hoax gitu ya, penyebaran hoax di dunia digital ini sangat luar biasa. Apalagi nih ya, lucunya kalau di grup WhatsApp keluarga gitu belum benar-benar detail informasinya, langsung belum benar-benar tahu udah nyebar, bahkan udah sampai 5 RT. Waduh, itu langsung rame ya itu. Iya, langsung rame gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Mahasantri. Sungguh luar biasa bukan suasana di siang hari ini? Perkenalkan, nama saya Tia Putri Aisyah, mahasantri aktif jurusan Tasawuf dan Tarekat semester 5. Di podcast Mahasantri kali ini kita akan berbincang-bincang santai dan juga sudah hadir di studio gitu 2 orang mahasantri aktif juga. Ya, yang pertama saya perkenalkan, namanya Teh Oci. Gitu ya. Teh Oci adalah salah satu mahasantri aktif jurusan Tasawuf semester 1. Teh Oci ini juga sebagai santri pengabdian tergabung dalam komunitas Nahusorof, ya kan sih Teh? Ya, Nahusorof, ya. Nasor, atau juga ilmu alat gitu ya. Dan juga ada Teh Frida. Teh Frida ini juga sebagai mahasantri jurusan Tasawuf semester 1. Juga sebagai santri pengabdian ya Teh ya. Tergabung juga di komunitas Nahusorof atau ilmu alat. Dan juga katanya Teh Frida ini lebih fokus karena 2 orang ini juga kader daiyah. Kalau Teh Frida ini fokus di tilawah ya Teh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah gitu. Di podcast Mahasantri kali ini kita akan berbincang-bincang santai, tapi juga insya Allah penuh makna dan juga bergizi gitu ya, khususnya untuk para pejuang dakwah di zaman sekarang. Dan juga kita akan mengangkat satu tema yang cukup menyentil ya, juga membuat kita bercermin, yaitu tentang bagaimana mahasantri berpindah dari papan tulis ke timeline gitu. Karena kalau dilihat-lihat dulu dakwah itu identik dengan papan tulis, ustadz dengan papan tulisnya, dengan mimbar masjidnya, juga dengan kitab kuningnya gitu. Tapi sekarang dakwah itu bisa diakses melalui platform digital seperti TikTok, YouTube, bahkan feed di Instagram gitu, yang mungkin sekarang itu biasa dinamakan dengan dakwah digital. Sehingga dari kata dakwah digital ini muncullah pertanyaan, bagaimana peran anak muda atau peran mahasantri atau keterlibatan mahasantri di dunia digital gitu. Sudah siap? Ini kita akan membahas satu tema yang tadi saya sampaikan. Insyaallah. Sebelum saya menyampaikan, boleh dong bertanya kabar dulu gitu ya. Boleh. Teh Oci, gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Semangat sekali Teh Oci. Luar biasa gitu ya. Harus semangat ya. Harus semangat ya. Teh Frida juga kelihatannya udah siap banget Udah gitu. siap bawa cerita pengalaman pribadi kita ya. Jadi nanti nggak hanya teori aja kan. Jadi nanti bukan hanya teori aja, tapi pengalaman dari Teh Oci dan Teh Frida itu sendiri gitu ya. Luar biasa, semangatnya udah mantap banget gitu. Teh Oci dan Teh Frida juga mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan dan dilancarkan segala urusannya gitu ya. Oke, mantap. Kita mulai pembahasannya dari awal mungkin ya Teh. Boleh. Kalau saya lihat, dakwah itu memiliki perjalanan yang panjang. Kalau dulu di pesantren, Ustadz tadi identik dengan membawa kitab, membawa kapur putih yang bahkan saya ingat debu-debunya itu wah gitu ya. Iya. Terus dakwah di mimbar masjid, terus ya
juga audiensnya itu cuman sedikit gitu. Ya cuman para santri yang atau juga kayak jamaah yang ada di sekitar situ gitu. Nggak banyak gitu yang mendengarkan atau audiensnya. Tapi sekarang dakwah itu bisa diakses atau bisa diupload, kayak satu video diupload di media sosial bisa tersebar ke ribuan orang dalam satu hari, bahkan beda waktu, beda tempat gitu. Nah, kalau berbicara tentang soal itu tadi gitu, saya jadi timbul pertanyaan gitu, kayak apakah ini cuman tentang pergantian media gitu, atau cuman perpindahan apa gitu? Gimana? Enggak sih Teh, kalau menurut saya ya, ini tuh bukan hanya soal ganti media aja gitu, tapi juga ganti mindset gitu. Bagaimana cara kita berpikir? Karena kan dulu itu dakwah zaman dulu ya, berinteraksi langsung, tetapi memang penyebarannya yang lambat gitu. Nah, kalau sekarang penyebaran yang cepat, tetapi banyak orang-orang yang kurang paham gitu sama apa yang disampaikannya itu. Nah, disitulah kita berperan gitu. Peran kita di situ, bagaimana kita harus berpikir gitu, harus menangkap, memahami apa yang disampaikan oleh si pembicara gitu. Jadi bukan hanya soal perpindahan media, tapi perpindahan mindset juga gitu ya. Karena mungkin dakwah sekarang tuh ya perpindahannya cepat, tapi kedalaman ilmunya yang hilang mungkin ya Teh. Iya nggak sih? Iya betul. Terus ini juga kayaknya nyambung sih sama sabda Nabi SAW, yaitu baligu anni walau ayah. Baligu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun itu satu ayat gitu. Hadis ini tuh menganjurkan kepada kita sebagai umat muslim bahwa kita harus belajar menyampaikan ilmu walaupun itu sedikit dan selagi itu benar gitu. Bedanya di zaman digital hari ini gitu kan, satu ayat itu bisa menyebar dalam 1 detik gitu ke seluruh penjuru dunia gitu. 1 detik. Betul. Jadi bukan cuma 1 hari ya. Iya, ternyata 1 detik bisa 1 detik gitu, juga bisa langsung menyebar gitu seluruh dunia. Nah, dalam tasawuf kita belajar dari Syekh Ibnu Athaillah bahwa suatu amalan ataupun suatu tindakan atau bisa disebut satu video gitu kan, yang menurut kita tuh keren, menurut kita tuh baik, tapi di mata Allah itu tidak bernilai. Itu disebabkan karena hati gitu, niat awal kita tuh untuk apa men-share video itu gitu. Jadi tergantung niat sih. Jadi jangan sampai niat kita di awal baik, tapi karena banyak trigger di media sosial, apalagi ada yang namanya AdSense gitu ya, atau bayaran dan sebagainya, sehingga niat baik itu dijalankan dengan gak baik gitu. Karena kan kalau sesuatu yang baik dijalankan dengan proses yang baik, maka akan muncullah kebaikan ke diri kita gitu. Tapi Teh ngomong-ngomong tentang niat tadi gitu, saya jadi penasaran ya ke Teh Oci dan Teh Prida gitu. Pernah nggak sih Teh sometime gitu ngerasa pengen nge-upload sesuatu, tapi gara-gara pengen like sama viewers gitu? Ada nggak sih pernah perasaan gitu kayak gitu? Kalau misalkan pernah punya perasaan kayak gitu, gimana sih cara kita untuk tetap lurus gitu niatnya untuk kebaikan gitu? Pernah sih, pernah. Ya, pernah nggak Teh Oci antara Teh Oci dan Teh Prida? Walaupun apa sih, kita balik lagi gitu ya? Iya, bahkan dalam ruang lingkup yang kecil kayak WhatsApp gitu kan, kalau kita nge-SW itu yang sering dilihat tuh pasti siapa nih yang udah lihat, siapa nih yang nge-like gitu. Oh iya benar. Karena itu menjadi satu kebanggaan gitu kalau banyak yang like tuh. Iya, jadi dari situ kita kayak mikir gitu, ini kita nge-post video itu tuh kayak ini bermanfaat gak sih buat orang-orang gitu. Bener. Jadi buat menghadapi itu tuh kayak suka mikir lagi gitu sebelum upload ataupun sesudah tuh kayak ini bakal jadi merefleksi diri lagi, memuhasabah diri lagi gitu. Ya caranya kayak tadi ngapain sih gitu kali ya. Ya gak sih? Iya betul. Tadi mungkin Teh Prida sama Teh Oci dengan merefleksi diri, memuhasabah diri setelah mengupload gitu. Saya juga pernah sih kayak ngerasa pengen ngupload, tapi perasaan tuh pengen like sama viewers gitu ya. Cara untuk apa ya, kayak menasehati diri itu tadi setelah ya, karena kalau misalkan kayak gitu jadi ada timbul harapan-harapan gitu ya. Pada akhirnya cara untuk mengatasi itunya balik lagi ke niat kita gitu. Jadi mungkin ini bukan tentang upgrade teknologi, tapi juga tentang mengupgrade niat. Benar gak sih Teh? Karena kan sama aja gitu kalau kita
niatnya yang gak benar, sama aja kita kayak konten-konten kreator biasanya gitu yang tiktokan joget-joget gitu. Sama karena kan kita tuh niat bikin Dakwah digital. konten itu untuk sebagai media dakwah kita gitu. Nah berarti kita harus balikin lagi gitu, niatnya harus kayak gimana, terus isi kontennya harus gimana kayak gitu. Jadi malah jadi kayak influencer biasa aja gitu, bukan konten kreator dakwah gitu ya. Jadi kayak konten kreator biasa gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang dakwah ini gitu, kenapa kita harus banget berperan di dakwah digital? Karena saya lihat pengaruhnya itu besar gitu, pengaruhnya itu gede banget gitu. Salah satunya pernah saya lihat gitu tentang berita gerakan sedekah online. Gerakan sedekah online yang dimana 3 hari bisa menghasilkan ratusan juta gitu, bahkan miliaran gitu. Itu kan cuma dalam 3 hari di media sosial, itu kan keren banget gitu. Pengaruhnya sangat luar biasa. Keren. Iya nggak sih Teh? Iya. Nah itu kayaknya bisa termasuk ke dakwah nyata digital gitu. Betul. Dengan cara efektif. Maka jika kita dakwah digital dengan cara efektif, maka ya kan seperti itu. Jadi yang keluar tuh kemanfaatan gitu. Kalau dalam ilmu tasawuf itu termasuk kategori hidmah. Oh, jadi mengabdikan gitu. Mengabdikan diri untuk memberikan kemanfaatan gitu kalau dalam ilmu iya, tasawuf. betul. Tapi ini juga bukan soal uang aja ya Teh. Bukan soal penyebaran tentang uang gitu ya. Bukan hanya tentang uang. Nah, banyak zaman sekarang itu yang hatinya itu mudah tersentuh gitu. Karena video-video singkat yang lewat di kontennya, di FYP-nya gitu. Nah, karena ada kisah nyata nih, boleh cerita gak? Boleh Teh, boleh. Boleh, tenang aja, santai gitu. Kalau misalkan mau diminum dulu sebelum bercerita. Jadi saya tuh punya teman. Iya. Nah, orangnya itu emang kerjaannya ya scroll terus harian. Terus bahkan dia juga bisa dibilang pemahaman terhadap agamanya itu masih kurang. Nah, ini dia yang cerita gitu ya. Nah, dia tuh bilang ke saya, katanya pernah ada satu video yang lewat di satu akun. Nah, videonya itu tentang amalan-amalan zikir. Nah, di situ dia mulai tersentuh hatinya. Gitu ya. Iya, walau itu hidayah dari mana gitu. Nah, dia tuh hasil dari itu tuh ya dia sering ikut kajian-kajian, bahkan menyampaikan gitu ilmu-ilmu tentang keagamaan. Karena dia mungkin belajar lebih jauh lagi, terus mencoba mengistiqomahkan diri gitu ya. Yang akhirnya dia bisa lebih manfaat gitu dirinya itu untuk orang lain gitu. Oh iya, jadi sebenarnya bukan cuma tentang penyebaran uang, tapi ternyata hidayah itu ya datang dari cuman quotes aja gitu, terus kayak kutipan-kutipan kecil atau misalkan hal-hal sederhana bisa menggugah hati seseorang gitu. Jadi bener ya, mungkin satu postingan kita, kalau misalkan postingan itu baik, bisa menjadi amal jariah karena bisa mengajak orang lain gitu ya. Tadi misalkan kisah Ana sendiri tentang sedekah online, tadi kisahnya Teh Oci tentang apa, temennya yang hidayahnya ternyata cuman lihat postingan zikir gitu ya, gitu. Kayak luar biasa banget gitu ya media sosial itu. Tapi Teh, berbicara tentang pengaruh besar di media sosial, gak mungkin gak ada yang namanya negatif gitu. Karena saya sendiri tahu bahwa si timeline ini tuh punya apa ya, punya dampak negatif yang juga pasti ada. Benar gak sih Teh? Iya benar banget, pasti itu ada ya. Contoh lainnya itu yang sering kita lihat dampak gitu. negatifnya gitu. Dampak negatif dari timeline itu sendiri yang sering kita lihat, yaitu dari kecanduan game online. Kecanduan game online ya. Misalnya anak ya itu. Anak-anak nih, bahkan sekarang itu banyak anak-anak yang rela bolos sekolah hanya karena dia itu jadwalnya main game gitu di waktu itu Teh. Betul. Bahkan sekarang itu banyak yang nekat nyuri uang gitu hanya untuk top up gamenya itu. Parah. Kan miris banget ya kalau betul. kayak gitu. Jadi rusak gitu ya. Iya, sebagai umat muslim gitu, kita itu diajarkan, bahkan Allah perintahkan dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 3, yang ayatnya itu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, bahwa orang-orang yang beriman itu akan senantiasa menjauh dirinya dari hal-hal yang tidak berguna. Tadi kan contohnya main game online yang berlebihan itu kan nggak ada manfaatnya gitu. Betul. Iya.
Berbagi hoax-hoax yang mudah menyebar ya. Apalagi hoax-hoax ini Ya, teh. apalagi yang pembacanya itu yang mohon maaf ya, yang kurang pengetahuannya gitu, dengan disebabkan kurang literasi mungkin ya. Sehingga dalam sabda Nabi pun ada berfirman, kok berfirman? Iya, mungkin bersabda gitu ya. Santai aja teh, nggak apa-apa. Bersabda, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaditsa ma sami'a gitu. Maka cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar gitu. Nah, itu di dalam hadis itu mengajarkan bahwa kita harus bisa menjaga lisan gitu, bisa menjaga lisan dan mampu menyaring informasi yang kita dapatkan gitu sebelum itu jelas. Jadi sebelum, mungkin kalau misalkan ingat nih, saya jadi ingat salah satu kutipan dari guru kita gitu. Katanya istafti kolbak. Setiap kita ingin melakukan sesuatu, mintalah fatwa kepada hati kita. Karena tanya kepada hati kita ketika kita ingin mengupload sesuatu, kita ingin berbuat sesuatu, harus ini baik gak ya, ini benar gak ya. Apalagi tadi soal hoax gitu ya, penyebaran hoax di dunia digital ini sangat luar biasa. Apalagi nih ya, lucunya kalau di grup WhatsApp keluarga gitu, belum benar-benar detail informasinya, langsung belum rame. benar-benar tahu, udah nyebar, bahkan udah sampai 5 RT gitu. Waduh, itu Langsung rame ya itu. Iya, langsung rame gitu. Itu kan salah satu dampak negatifnya gitu. Makanya itu kan kalau kata guru tasawuf gitu ya, kita itu harus jadi seorang penyaring gitu. Jangan jadi seorang pengeras suara yang tugasnya itu, kerjaannya itu cuma nyebar-nyebarin hoax, terus berita-berita yang gak jelas gitu. Nah, kita tuh harus jadi seorang penyaring yang bisa memahamkan kembali gitu apa isi dari berita ini gitu. Gitu. Jadi benar ya, bahwasanya mahasantri itu harus beradaptasi dengan dunia media sosial atau dunia digital. Gitu. Tetapi memang harus jangan sembarangan dalam bermedia sosialnya. Mengikuti isu harus, tapi harus tahu batasan. Sebenarnya tentang batasan dan penggunaan media sosial ini sudah ada solusinya. Solusinya yaitu di literasi sosial. Ketika orang menggunakan literasi sosial yang baik, pasti seseorang itu akan tahu bagaimana caranya berkomunikasi yang baik di dunia maya, bagaimana caranya berinteraksi yang baik di dunia maya, bahkan di dunia nyata gitu. Jadi bukan cuman nimbrung-nimbrung aja gitu, tapi tahu bagaimana mereaksi sesuatu. Makanya penting banget mungkin buat mahasantri memiliki peran di media sosial gitu, karena kan kita tahu bahwa mahasantri mempunyai basic nilai-nilai agama gitu. Kayaknya kalau misalkan masuk ke sana cocok untuk menyebarkan kebaikan-kebaikannya tuh ada ilmunya gitu, ada basicnya. Apalagi tentang literasi sosial ini mungkin berkaitan langsung dengan tasawuf ya. Iya, di tasawuf juga ada literasi, tapi literasi ala tasawuf, ala sufi gitu. Oh, literasi ala sufi gitu ya. Tapi ada perbedaan. Oh, ada Kalau perbedaan. literasi sosial itu lebih fokus pada realita, pada kenyataan dunia nyata gitu. Nah, kalau literasi ala sufi itu fokus pada dampak dari diri kita dan orang lain gitu. Tapi lebih ke hati. Gitu. Jadi Kalau lebih perbedaannya literasi sosial dan literasi ala sufi. Mungkin bisa dicontohin kayak gini ya Teh. Contoh nih, ada satu berita tentang bencana alam. Nah, kita kalau kita melakukan literasi ala sufi itu bukan hanya sekedar melaporkan ke publik gitu, tapi juga dibarengi dengan tindakan yang seperti mengajak mungkin. Mengajak dengan mengajak untuk memberi sumbangan misalnya. Terus tidak lupa untuk mendoakan orang-orang yang tertimpa musibahnya. Dan di situ pun tempatnya kita untuk memuhasabah diri gitu. Karena kan bencana itu nggak ada yang tahu gitu kapan datangnya gitu. Jadi lebih bijak ketika kita memposting sesuatu diiringi dengan niat baik mah pasti mari kita doakan bla 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 gitu. Iya. Jadi bukan men-share. fokus kepada penyebabnya apa, gara-gara apa gitu ya. Jadi lebih ke bijak menggunakan media sosial gitu. Jadi tadi ketika diunggah dan dilihat juga, kalau misalkan kayak gitu kan kita jadi ada hikmahnya, ada pelajarannya gitu kan, dan juga
kayak tadi mungkin berbicara tentang literasi sosial, bermedsos juga menurut anak kan harus memiliki etika dan adab gitu. Nah, etika dan adab ini di media sosial juga ada nggak sih Teh? Gitu. Ya jelas pasti ada Teh. Karena kan orang-orang itu menilai dunia maya, orang-orang yang ada di satu video itu seperti lawan bicaranya itu loh. Kayak ya gitu, dia tuh kayak berinteraksi langsung dengan orang itu. Karena dalam Islam pun adab itu sangat Adab itu lebih tinggi daripada ilmu gitu. Bahkan Nabi kita pun meriwayatkan satu hadis gitu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang bunyinya itu mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka lebih baik berbicara yang baik gitu ya, atau kalau enggak ya diam gitu. Ya. Betul, karena mungkin di media sosial ini bukan lagi tentang menjaga lisan, tapi menjaga ketikan, benar gak sih? Iya, karena kan penyebaran hoax, terus adanya game online, judi online, dan hal-hal negatif itu melalui ketikan gitu. Kalau sekarang kan paling bilang jaga lisannya, sekarang jaga ketikannya gitu. Nah, ini termasuk pesan dari tasawuf sih. Jadi pesan ini tuh mengajarkan kita untuk mengontrol lisan. Mengontrol lisan gitu ya. Mengontrol lisan dan jangan asal bicara gitu. Kalau bicaranya tidak baik, lebih baik diam. Jadi jagalah ucapanmu dan jari-jarimu gitu. Masya Allah. Jadi pentingnya bermedia sosial, pentingnya hifdul qalbi, hifdul jawarih dalam bermedia sosial gitu. Jadi bukan cuman hal-hal yang segitu-gitu aja gitu, tapi ingin kemanfaatan di sananya gitu. Terus juga sekarang banyak pendakwah yang apa ya, ketika awal mula berdakwah itu semangat gitu. Tapi ketika mulai viewersnya turun, likesnya turun gitu ya, tadi disampaikan, jadi gak semangat lagi gitu. Itu tuh gimana gitu? Sebenarnya sih kalau hati kitanya ikhlas, niat kitanya lurus dari awal, mau viewersnya sedikit ataupun kecil itu gak masalah sih sebenarnya. Sebenarnya karena kalau kita niatnya dari awal lurus, mau kita menyampaikan apapun itu, yang penting kita sampaikan gitu. Jadi nggak ngelihat dari hasilnya, tapi kepada siapa kita menyampaikan gitu. Iya, betul, jadi kalau dalam beramal itu jangan lihat hasilnya, tapi kepada siapa kita menyampaikan dan apa niat kita dalam menyampaikan itu. Jadi bukan hanya apa yang disampaikan, tapi kenapa kita menyampaikan gitu. Sehingga walaupun viewersnya kecil, nantinya turun, ya nggak apa-apa, karena kita kan mencoba menyebarkan kebaikan gitu. Oke, betul. Yang pastinya pun kita juga harus ada usaha gitu ya. Gimana caranya biar viewersnya itu gak turun gitu. Oh, jadi ada strategi dakwah digital gitu. Ya, menurut yang informasi aku dapat gitu ya Teh. Ada pola-pola biar apa ya? Biar kita stabil gitu. Biar kita stabil gitu dalam berdakwah di dunia maya gitu. Ya, salah satunya itu dengan memakai pola 11, 15, 19. 11, 15, 19. Apa itu? Jadi baru tahu ya. Ya, jadi 11 itu baiknya gitu, kita tuh posting video ataupun foto-foto itu di waktu jam 11 siang, jam 3 sore, dan di jam 7 malam. Nah, itu waktu yang bagus gitu menurut informasi yang aku dapat. Jadi bukan mencari viewers atau apa, tapi sebagai usaha gitu. Biar usaha kita itu mudah-mudahan ini menyebar ke banyak orang gitu. Iya, karena banyak banget yang dakwah digital tuh yang baru awal gitu. Terus viewersnya sedikit, langsung ngedown, langsung berhenti gitu. Jadi gitu. Jadi ada strategi dalam dunia dalam dunia dakwah digital juga gitu. Nah, pastinya juga kita harus punya tim Teh. Punya tim lah gitu, minimal mah bisa 2 orang, 3 orang gitu ya. Kayak sekarang aku mau itu lagi belajar Teh. Ya kan? Jadi ini tuh lagi prepare untuk prepare nanti pengen dakwah digital gitu ya kita tuh. Jadi kita tuh sekarang tuh lagi belajar buat 30 hari tuh ngomong di depan kamera.
Jadi kita bikin video setiap hari itu ngomong di depan kamera biar nanti terbiasa. Iya. Jadi kita coba 30 hari dulu ya Teh Oci. Karena kan kalau misalnya punya tim gitu ya, kalau kita lupa, ada yang ingat, ada yang ingetin nih. Iya. Oci lupa nih sama Teh Frida diingetin kayak gitu. Betul. Karena kalau kita lihat ya Teh, kenapa mungkin perpindahan ini mengharuskan kita sebagai mahasantri juga ikut berpindah dakwahnya, karena anak muda sekarang itu tongkrongannya udah pindah gitu, bukan lagi di madrasah atau di mana tapi udah pindah di gadget gitu. Jadi bahkan sekarang itu kalau misalkan kita lihat ya, mungkin nanti dakwah-dakwah itu akan lebih luas, kayak mungkin dakwah di metaverse, dakwah di apa ya, di menggunakan AI gitu. Apalagi sekarang trennya itu dakwah di game. Di Roblox ya kalau sekarang itu banyak dayah-dayah muda yang pada akhirnya masuk ke tongkrongan-tongkrongan anak muda di game Roblox itu. Jadi luar biasa kan ya gitu. Bisa banget ya Gimana menurut Teh Oci gitu tentang nanti bakal ada terus gitu di semua platform itu, wah sampai ke game juga sekarang bisa dakwah gitu. Nah, sebenarnya teknologi itu sifatnya netral. Tuh. Dimanapun kita dakwahnya gitu ya, di platform apapun, kalau kita bisa menggunakannya ya itu baik gitu. Apalagi sampai ada orang yang mengambil hikmah gitu dari Ya jadi gimana penggunanya mungkin ya? gimana penggunanya lagi itu mah. Kalau kayak gitu. Kayaknya kalau Imam Al-Ghazali sekarang, Imam Al-Ghazali hidupnya di zaman sekarang kayaknya pasti punya Ikutan deh, kayak. punya YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Tapi pasti Imam Al-Ghazali itu menempatkan selalu menggunakan itu dalam tetap mendidik hati gitu, Iya betul. tetap untuk kebaikan. Tapi jauh-jauh ke Imam Al-Ghazali, guru kita Syekh Akbar Muhammad Fathur Rahman juga sudah beradaptasi dengan media sosial gitu. Bahkan Syekh Akbar pernah bilang kalau media sosial itu manusia itu pasti bakal masuk surga gitu, karena memudahkan dakwah Syekh Akbar ya. Jadi kayak jadi lebih mudah gitu, karena lebih mudah menyebar ke semua bagian itu. Ini menarik banget ya, luar biasa gitu. Kesimpulannya dakwah dari papan tulis ke timeline itu bukan soal pindah media, tapi juga pindah mindset dan pindah headset gitu. Karena teknologi itu apa ya? Sebagai alat. Oh, sebagai alat. Teknologi itu sebagai alat media gitu. Karena kan bisa dipikir-pikir lagi gitu ya, kalau teknologi itu merupakan ciptaan Allah juga kan. Iya. Ya. Nah, makanya dari itu kita jangan sampai teknologi yang mengendalikan kita, tapi harusnya gitu ya, kita yang mengendalikan teknologi. Tuh mungkin si teknologi ini sebagai rahmat dari Allah gitu ya. Betul. Sama halnya kayak kita dikasih, Allah menciptakan nafsu, kita yang harus mengendalikan nafsu itu gitu. Bukan nafsu yang mendalikan diri kita. Aduh, luar biasa kesimpulan di siang kali ini. Jadi peran mahasantri itu luar biasa gitu untuk dunia dakwah digital dan literasi sosial gitu. Ya, dan ingat satu postingan itu bisa jadi amal jariah, bisa jadi dosa jariah. Wah, itu. Maka kita harus pilih yang pertama pasti ya. Jadi mau pilih dosa jariah atau pilih amal jariah. Amal jariah. Luar biasa, tepuk tangan. Alhamdulillah, terima kasih Teh Oci dan Teh Frida. Sungguh luar biasa pembahasan di siang kali ini. Mudah-mudahan Teh Oci dan Teh Frida bisa nanti dipermudah belajar menjadi daiyah muda yang cerdas, kreatif, responsif, dan juga kita doakan dan visioner ya untuk kita semua gitu. Sukses terus Teh Oci dan Teh Frida. Terima kasih. Terima kasih udah juga. datang ke sini. Alhamdulillah, terima kasih juga buat teman-teman atas udah nonton ya. Mungkin segitu yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.